Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, maupun yang ada di luar negeri. Ada sejumlah video yang akan kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan adanya dugaan ribuan hektar dikuasai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Kaltim, mulai dari sawit sampai batu bara. Jadi ada lahan di Kalimantan Timur yang dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, jumlahnya ribuan hektar. Kemudian juga kita sampaikan diduga adanya kebohongan terkait informasi akan adanya 200 helikopter untuk membantu para korban bencana. Nah, saudaraku, langsung saja informasinya kita simak berikut ini. Ribuan hektare di Kaltim dikuasai secara ilegal mulai sawit hingga batu bara. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Tuhan, tolong bukakan rahasia ini bagi dunia, terutama rakyat Indonesia. Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah yang pertama merasakan dampaknya. Kronologi nyata sejak Satgas PKH dibentuk. 1. Awal pembentukan dan gerak pertama. Pada tanggal 22 Februari tahun 2025, Satgas PKH resmi dibentuk. Sejak hari itu, tim langsung bekerja. Tidak menunggu lama, tidak sekadar rapat, operasi lapangan segera dilakukan. 2. Penertiban besar di Berau. Pada tanggal 18 Maret tahun 2025, Satgas PKH turun ke Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Di wilayah ini ditemukan fakta penting. Ribuan hektare lahan berada dalam konsesi PT JT. Lahan tersebut dipakai untuk kebun kelapa sawit. Secara hukum, kawasan itu masih berstatus hutan lindung. Artinya, penggunaan lahan itu melanggar hukum negara. Negara kemudian mengambil kembali lahan tersebut. 3. Siapa saja yang turun ke lapangan? Penertiban ini tidak dilakukan oleh satu pihak saja. Tim yang hadir terdiri dari banyak lembaga negara. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Unsur Tentara Nasional Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Kalimantan Timur, Perwakilan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Kutai Timur, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Samarinda. Ini membuktikan bahwa negara hadir secara penuh dan serius. Tambang batu bara juga ditertibkan. 4. Pengambil alihan lahan tambang. Di Desa Makarti, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Satgas PKH mengambil alih lahan tambang seluas 116,90 hektare, milik PT MSJ. PT MSJ adalah anak usaha PT HE. 5. Tanda resmi penguasaan negara. Pengambil alihan ini tidak dilakukan diam-diam. Negara memasang plang penguasaan negara. Plang itu adalah tanda resmi bahwa lahan kini di bawah kendali pemerintah. Sejak saat itu, tidak boleh ada aktivitas ilegal lagi. 6. Penjelasan dari Pengarah Nasional, Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sekaligus Pengarah Satgas PKH, menjelaskan bahwa penertiban di Kalimantan Timur adalah kelanjutan program nasional. Sebelumnya, sekitar 3,7 juta hektare kebun sawit ilegal di kawasan hutan sudah ditertibkan di berbagai daerah Indonesia. Ini bukan aksi satu daerah. Ini gerakan nasional, ungkap kasus terbaru di akhir tahun 2025. 7. Perambahan hutan Sungai Wain. Pada penghujung tahun 2025, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan membuka kasus besar di hutan lindung Sungai Wain, Balikpapan. 8. Operasi tangkap tangan. Tanggal 17 Desember tahun 2025, petugas melakukan operasi tangkap tangan. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. 2 unit alat berat jenis ekskavator diamankan. Pembukaan hutan dilakukan untuk kebun sawit secara ilegal. 9. Negara tidak berhenti di pelaku lapangan. Kepala Balai Gakum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menegaskan, penegakan hukum tidak akan berhenti pada operator alat berat. Negara akan mencari siapa aktor di balik kejahatan ini. Keadilan harus menyentuh otak, bukan hanya tangan.
Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan informasi beritanya, kami minta dukungan Anda agar Anda bersedia membantu secara ikhlas sukarela untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Bagi yang belum di channel Demen Ngelencer ini, terima kasih atas semua bantuannya. Semoga semuanya diberikan kemudahan dalam semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita lanjutkan informasinya berikut ini. Presiden bohong, mana 200 helikopter yang dijanjikan? Rakyat sudah bekerja bakti membuat landasan helikopter. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Tuhan, tolong bukakan rahasia ini bagi dunia terutama rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, hari ini kita melihat sebuah pemandangan yang menyentuh hati sekaligus menyedihkan di Desa Sekumur, Aceh Tamiang. Rakyat kecil di sana, dengan tangan mereka sendiri, mencangkul tanah dan menebas semak untuk membuat landasan helikopter darurat. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka memegang kata-kata pemimpinnya. Mereka percaya pada janji yang diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Janji manis tentang 200 helikopter. Mari kita lihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Dia, selaku presiden, sebelumnya pernah menyatakan sebuah rencana besar untuk mengirimkan sekitar 200 unit helikopter. Tujuannya sangat mulia, yaitu untuk membantu warga di Sumatera yang sedang kesusahan karena bencana alam. Namun, mari kita perhatikan urutan kejadiannya secara teliti. Ucapan janji, dia menyatakan akan mengerahkan kekuatan besar berupa 200 helikopter untuk menolong rakyat yang terkena bencana. Harapan rakyat, mendengar ucapan itu, warga di pelosok seperti Desa Sekumur merasa tenang. Mereka berpikir bantuan akan datang dengan cepat melalui udara karena jalan darat sudah rusak total. Kerja bakti warga, pada hari Rabu, tanggal 24 Desember tahun 2025, warga desa bersama kelompok relawan bekerja keras membuat tempat mendarat helikopter. Mereka menyiapkan tempat itu supaya 200 helikopter yang dijanjikan bisa mendarat dengan aman untuk membawa makanan dan obat-obatan. Kenyataan pahit, hingga saat ini, helikopter dalam jumlah besar yang dijanjikan itu tidak pernah muncul. Rakyat sudah siap dengan landasannya, tapi langit tetap kosong. Mengapa pemimpin sering tidak jujur? Kita harus berani melihat kenyataan bahwa sering kali apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Dia sering memberikan harapan-harapan besar yang sulit untuk dibuktikan. Kenapa ini terjadi? Sering kali janji hanya dijadikan alat untuk menenangkan hati orang saat itu saja, tanpa ada persiapan yang nyata. Mengatakan akan mengirim 200 helikopter adalah hal yang terlihat hebat di berita, tetapi jika helikopter itu tidak ada dan tidak sampai ke warga yang sedang kedinginan di pengungsian, maka itu adalah sebuah kebohongan kepada rakyat kecil. Saran saya untuk Pak Prabowo Subianto, fokus saja bekerja. Akhir-akhir ini, saya justru sering melihat Bapak Presiden Prabowo menyerang para pengkritiknya. Ini janggal. Cara menjawab kritik hanya satu, yaitu dengan kinerja. Mengkritik pengkritik bukan karakter pemerintahan. Presiden tidak perlu terlibat dalam bantah-bantahan. Kekuasaan yang dimiliki sangat besar. Sumber daya lengkap, gunakan itu untuk melayani rakyat. Rakyat, siapapun tanpa kecuali, berhak mengkritik pemerintah. Karena merekalah yang memberi amanah kekuasaan yang begitu luas kepada Presiden. Jika amanah itu tidak dimaksimalkan, wajar bila rakyat protes dan menyatakan keberatan. Semoga ke depan Presiden Prabowo fokus bekerja dan biarkan dinamika komunikasi publik dikelola oleh stafnya. Misalnya, Kodari, yang saat kampanye sangat rajin berbicara, tetapi setelah mendapatkan jabatan justru membisu. Selain berkuda, Presiden Prabowo ini punya hobi lain, bertentangan dengan jejak digitalnya sendiri. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyat yang mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Presiden kita sampai terharu loh karena rakyat Indonesia menjadi bangsa paling bahagia di dunia menurut hasil survei. Padahal dulu Bapak Presiden pernah bilang survei itu bisa diatur, tergantung siapa yang bayar. Itu bukan kata orang lain, kata dia sendiri. Ada beritanya, ada jejak digitalnya. Lucu ya, yang dulu disebut pesanan sekarang malah dibangga-banggakan. Padahal menurut survei yang dilakukan World Happiness Report menunjukkan Finlandia ada di posisi pertama negara paling bahagia di dunia.
Terus yang bilang masyarakat Indonesia paling bahagia itu siapa? Yang disurvei ini siapa? Kalau kita lihat data, penduduk miskin di Indonesia itu mencapai 60% menurut Bank Dunia. Lalu kita juga ada di peringkat pertama dunia untuk kasus penderita skizofrenia. Belum lagi angka pengangguran di Indonesia itu mencapai jutaan loh. Terus yang bahagia ini siapa? Emang iya, presiden kita yang mengirimkan teror-teror kepada para influencer. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Belakangan ini, satu persatu influencer mendapatkan teror. Ada yang diintimidasi, ada yang dipaksa diam, bahkan ada yang sampai rumahnya dilempar bom molotov. Bukan karena melanggar hukum, tapi karena nggak mau disuruh diam. Dan yang menariknya, pimpinan Muhammadiyah ini mengatakan aksi teror merusak citra Presiden Prabowo. Sebentar, emang yang mengarahkan aksi teror ini ke presiden siapa? Kan nggak ada. Ya udah, kalau nggak mau citra presiden rusak, tangkap pelakunya biar kita tahu motif dia ini sebenarnya apa. Lagian, Muhammadiyah ini kan organisasi agama. Ngapain sih ngurus ginian? Oh iya lupa, kan udah dikasih jatah tambang. Lebih dari 7.000 hektar loh tambang batu bara yang dikasih pemerintah. Lupa, sorry. Wakil Ketua AMPI Golkar bilang, jangankan benar, salah aja Bahlil bakal kita bela. Gue kasih tahu ya, loyalis sama bangsat artinya beda. Ya, saya juga bilang ya, saya orang yang selalu keliling ke keluarga besar ya, utamanya HMI. Selama darahnya masih aktivis, apalagi warnanya sama-sama kita, jangankan benar, salah pun harus kita bela. Apalagi dia ketua umum Golkar ya. Jadi kalau saya, ya siapapun saya akan hadapi itu. Bismillah. Sebelum take konten ini aku udah nanya sama teman-teman yang Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu terkait isi narasi itu ya, narasi itu. Nah, gak ada satupun yang membenarkan itu. Di Nasrani katanya itu bertentangan dengan Yohanes 8:32, dalam Hindu katanya bertentangan dengan konsep Dharma, di Buddha itu bertentangan dengan salah satu dari 8 unsur jalan mulia, di Konghucu juga itu bertentangan dengan nilai Yi gitu ya. Nah, di Islam sendiri kalimat tersebut bukan hanya keliru tapi juga berbahaya jika sampai diterima oleh orang yang otaknya dangkal. Salah satu dasarnya di surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kaum kerabatmu. Dari situ udah jelas kalau salah ya tetap salah. Jangankan perkara satu warna, bahkan jika itu orang tua kita sendiri, ya. Memangnya yang satu warna itu nilainya lebih dari orang tua gitu di hadapan Allah. Lalu ada beberapa hadis juga yang jelas mengatakan bertentangan terkait itu. Enak banget ya kalau salah dibela hanya karena satu golongan, satu warna, satu komunitas. Ya bakalan merajalela dong itu, maling, koruptor ya. Karena bakalan banyak yang ngebelain hanya atas dasar satu warna, satu bendera aja gitu. Nauzubillah min dzalik. Kalau kebenaran kalah sama kesamaan warna, maka yang kita rawat itu ya bukan persatuan, itu kemunafikan kolektif. Karena persatuan itu bukan kompak nutupin salah, tapi kompak berani saling ngingetin. Karena membela yang salah itu bukan tanda setia, itu tanda akal kita itu lagi cuti gitu. Menurut keyakinanku sih seperti itu. Share kalau menurut kalian pun demikian ya. Share ini kalau menurut kalian pun demikian supaya nggak semakin banyak yang asal nerima tanpa cerna lah gitu ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah video yang kita bisa sampaikan. Semoga ada manfaat hikmah dan juga menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, kalau ada salah-salah, ada kekilafan. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia Jaya. Amin ya robbal alamin.